Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya Kurniawan. Kali ini saya akan membahas bab 4 Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Baik, pertemuan kita kali ini kita akan membahas subtema masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai dengan 1959. Apa yang akan kita bahas? Yaitu perkembangan politiknya, perkembangan ekonominya, dan yang ketiga, masa kehidupan masyarakat pada masa demokrasi parlementer. Pada masa perkembangan politik, yang akan kita bahas adalah sistem pemerintahan, sistem kepartaian, pemilu 1955, dan gangguan keamanan. Pada sistem pemerintahan, demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Kabinet pada masa demokrasi parlementer. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai politik tersebut sebagai berikut. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Pemilu 1955. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955. Gangguan keamanan. Pada gangguan keamanan terjadi 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Yang kedua, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang ketiga, pemberontakan Andi Agis. Yang keempat, pemberontakan PRRI dan Permesta. Yang kelima, Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Deklarasi Juanda. Pada Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Deklarasi Juanda terjadi ada 2. Pertama, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA, dan yang kedua, Deklarasi Juanda. Kembangan ekonomi. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah 1. Bunting Sarifudin. Yang kedua, sistem ekonomi gerakan Benteng. Yang ketiga, nasionalisasi perusahaan asing. Yang keempat, finansial ekonomi atau PINEK. Yang kelima, rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. 1. Kehidupan sosial.
2. Pendidikan, dan 3. Kesenian. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat, dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi, sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Pada masa demokrasi parlementer, didirikan beberapa universitas baru, diantaranya adalah Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya, dan Universitas Hasanuddin di Makassar. Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia atau PI dan Gabungan Pelukis Indonesia GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta. Nah, anak-anak, kita harus mengetahui bahwa kabinet parlementer dapat berlaku di negara-negara yang menganut sistem liberal dengan ciri khas multipartai. DPR, kala itu parlemen, dapat menjatuhkan pemerintah, kala itu eksekutif, dan mosi tidak percaya. Hal ini terjadi karena Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Negara yang menerapkan kabinet parlementer adalah Inggris dan India. Baik anak-anak, itulah tadi materi ilmu pengetahuan sosial bab 4 submateri masa demokrasi parlementer. Untuk kalian ketahui, masa demokrasi parlementer terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Baik anak-anak, semoga bermanfaat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Dialah yang memberi kita sehat. Kita berjumpa lagi di submateri masa demokrasi terpimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan